Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prihantini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Renea yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan pemaparan terhadap rencana judul tesis. Walaupun mohon maaf sebelumnya karena saya pada saat pembelajaran di Zoom saya tidak dapat mengikuti pemaparannya, sehingga saya sekarang membuat video untuk dipaparkan. Dalam hal ini rencananya saya akan mengambil tema yaitu terkait tentang peran kepemimpinan dalam meningkatkan kapasitas pegawai di era transformasi digital di tempat saya bekerja, yaitu di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mengapa saya mengambil judul itu? Karena kan seperti yang kita tahu, Kominfo itu adalah sebagai leading sektor untuk bidang komunikasi dan informatika. Tapi pada kenyataannya seperti kemarin sempat ada cuitan di Twitter bahwa mengatakan ketika seseorang pernah ada training pernah ada ikut PKL di Kominfo, mengatakan bahwa kebanyakan pegawai di Kementerian Kominfo justru tidak update atau kudet atau segala macam, malah tidak mengerti tentang transformasi digital. Hal ini memang kalau menurut saya pribadi memang masih banyak ya pegawai yang belum mengerti tentang adanya digital di Indonesia ini, karena memang kebetulan Kementerian Kominfo itu kan merupakan penggabungan yang dulunya sempat ada Departemen Penerangan yang sempat dibubarkan pada era Gus Dur, terus digabung dengan Dijen Postal yang lebih memegang tentang sektor telekomunikasi. Jadi sehingga masih banyak memang pegawai-pegawai yang memang sudah umurnya sudah memasuki masa pensiun atau sudah di atas 40 tahun yang memang tidak paham terkait tentang transformasi digital. Seperti yang dilihat bahwa untuk dalam grafik statistik pegawai di Kominfo, total PNS di Kominfo sekitar 3.236. Ini belum termasuk dengan ASN yang saat ini disebut masih honorer ya. Dalam hal ini dalam grafik ini terlihat bahwa memang tidak terlihat background pendidikannya, hanya terlihat untuk pendidikannya dari jenjang SMA, S1, S2 dan S3-nya. Menurut Morgan Suprapto, kapasitas pegawai adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja, atau sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Milen, kapasitas adalah kemampuan individu, organisasi, atau unit-unit organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Sedangkan kepemimpinan menurut Sutrisno yaitu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dalam memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan. Sedangkan kemampuan digital merupakan pemimpin yang visioner, motivator perubahan, mampu menggabungkan ide-ide dalam bisnis untuk proyek, membangun koneksi untuk menciptakan peluang baru. Menurut Perlzu 2015 mendefinisikan kriteria pemimpin digital adalah sebagai berikut. Pemikir, yaitu kemampuan dalam menghadapi perubahan pasar serta persaingan. Kreatif, yaitu pemimpin digital yang memiliki pola pikir kreativitas serta inovasi. Visioner, rasa ingin tahu, dan proven leader. Di sini saya mau bercerita sedikit ya, kenapa Kominfo untuk kebanyakan pegawainya masih belum bisa digital, karena dalam sekarang ini untuk Indonesia yang sekarang hal apapun mulai digital, pembangunan infrastruktur aja baru bisa dimulai 2 tahun 3 tahun belakang ini, karena memang
pada saat dulu masih pemimpin yang dulu ketika mau mengajukan anggaran itu sangat susah, malah yang sering terjadi adalah kita dipotong anggaran. Tapi pada saat menteri sekarang Pak Joni, dengan memang latar beliau pernah menjadi banggar di DPR, jadi beliau mengajukan kegiatan yang memang sangat menunjang untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Dan memang ketika saat ini sekarang terjadi COVID, hal itu sangat membantu. Akhirnya kan banyak sekali program-program yang bisa dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Sebelum tahun 2020 hal itu sangat sulit dilakukan. Nah, saya mengambil grant through analysis dari 5 peneliti sebelumnya, yaitu peneliti yang dilakukan oleh Abdul Aziz dengan judul Strategi Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kementerian Agama Kota Malang, menunjukkan bahwa strategi kepemimpinan dapat meningkatkan kinerja pegawai di kantor Kementerian Kota Malang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sebagai pegawai selalu disiplin, tepat waktu dalam bekerja, aturan-aturan dari pemimpin sangat tegas. Selanjutnya saya penelitian yang dilakukan oleh Mangilong Singko Khairuban dengan judul Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara dalam Meningkatkan Profesionalisme Kerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Di sini hasilnya juga menunjukkan bahwa pengembangan kualitas pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo sudah berjalan dengan baik. Begitu juga dengan 3 teori yang saya ambil. Untuk perumusan masalah dengan tema yang saya ambil, saya mengambil yaitu bagaimana strategi kepemimpinan dalam meningkatkan kapasitas pegawai di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, bagaimana peran para pemimpin dalam meningkatkan kapasitas pegawai di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan yang terakhir yaitu apa kendala dan solusi dalam menghadapi para pemimpin dalam meningkatkan kapasitas pegawai di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, tujuan penelitian bersikat yaitu menjawab dari rumusan-rumusan masalahnya, itu untuk melakukan analisis mendalam terhadap strategi kepemimpinan, terhadap peran kepemimpinan, dan terhadap apa dan solusi apa yang terjadi oleh kepemimpinan di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika. Untuk manfaat penelitian, saya mengambil teoritis dan praktis, yaitu teoritis itu dapat memberi kontribusi tambahan, diharapkan seperti itu, dan untuk manfaat praktis diharapkan juga dapat mampu meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman. Untuk metode penelitiannya, saya menggunakan rencananya berlandaskan filsafat positifisme, menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu berlandaskan filsafat positifisme dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu. Jadi nanti rencananya saya selain dengan teori, rencana juga akan melakukan survei di pegawai di Kementerian Kominfo. Mungkin hal itu saja yang dapat saya sampaikan. Pasti saya masih banyak kekurangan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.